Haleluya. Shalom anak-anakku sekolah minggu GPS Kepunton di Solo. Halo kelas Matius, Markus, Yohanes, Roma, Lukas, Korintus, Galati, Efesus, anak-anak di Filipi, anak-anak Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, dan anak-anak kelas Filemon. Jumpa lagi di dalam ibadah online. Bersyukur Tuhan itu sangat baik bagi kita. Dia selalu menolong, menuntun hidup kita, bahkan hadir di dalam rumah kita masing-masing, di dalam keluarga kita. Dia memberikan sukacita bagi kita. Dia memberikan kesehatan untuk kita. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan dan menyembah Tuhan dengan lagu Sungguh Indah. Betapa pengorbanan Tuhan itu luar biasa bagi kita. Dia mau mati untuk kita. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Setiamu sungguh mulia, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu bersama-sama sebelum memulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu menyertai kami, memberkati kami, menolong kami dimanapun kami berada. Kami sangat bersyukur punya Tuhan Yesus yang mau mati disalib bagi kami, yang sudah hidup bagi kami, menyediakan tempat indah, surga kekal bagi kami. Pimpin ya Tuhan ibadah ini sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan
Amin. Puji Tuhan. Kita akan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Anak-anak Tuhan itu cinta sama kita loh. Dia luar biasa untuk kita. Mari kita bersyukur kepadanya dan katakan, saya cinta Tuhan Yesus. Kita akan belajar lagu baru ya. Ayo Kak Ani, kita belajar bersama-sama. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Saya cinta Tuhan Yesus, Dia selalu sertaku. Dia bangkit, Dia hidup, selamatkanku. Dia bangkit, Dia hidup, hidup kekal untukku. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesuslah sahabatku. Saya cinta Tuhan Yesus, Dia selalu sertaku. Dia bangkit, Dia hidup, Dia selamatkanku. Dia bangkit, Dia hidup, hidup kekal untukku. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia hidup, Dia selamatkanku. Dia bangkit, Dia hidup, hidup kekal untukku. Haleluya, hidup kekal untukku Kak Ani, untukku dan untukmu, juga untuk semua anak-anak di sini. Puji bagi nama Tuhan. Bu. Iya, Ibu udah apa itu ini? Maria Magdalena bukan sih? Iya, saya dipanggil ke sini. Saya dari jauh. Saya Ibu Maria Magdalena. Kenalkan, halo. Halo Bu Maria Magdalena. Iya, Nah, Kak Ani. mumpung ada Ibu di sini, kita mau tanya-tanya dong tentang kejadian waktu Tuhan Yesus bangkit. Waktu itu kan hari Minggu tuh. Sebenarnya apa sih yang terjadi waktu hari Minggu pagi itu, Bu? Tahu enggak Kak Hani? Waktu itu kan pagi-pagi ya, Minggu ya anak-anak ya. Saya, kemudian Salome, kemudian Maria Ibu Yakobus pergi ke kubur Yesus. Di jalan itu kan sudah bicara, nanti siapa yang mau gulingkan batu besar itu? Kita kan cewek-cewek, perempuan-perempuan enggak kuat ya. Ternyata waktu kita itu sudah sampai sana, batu besar itu sudah terguling. Kami kaget. Terus saya masuk ke sana, saya tengok. Ternyata di situ ada dua pemuda yang bersinar terang. Yang satu duduk di dekat kepalanya mayat Tuhan Yesus. Yang satu ada di sebelah kakinya. Kemudian waktu saya tengok-tengok gitu tuh, terus dia tanya, Ibu cari siapa? Dia tidak ada di sini, dia sudah hidup. Katakan kepada teman-teman yang lain. Terus kemudian teman-teman saya lari semua. Mereka memberitakan. Tapi saya di situ sedih banget loh, Kak Ani. Saya hampir nangis, saya jongkok di situ. Saya pikir mayat Yesus dicuri. Terus saya nangis. Terus ada suara, Ibu, kenapa kamu menangis? Terus saya bilang agak galak dikit, Pak, tahu enggak? Tuhan Yesus tuh yang curi siapa? Kok di sini enggak ada? Nah, waktu saya ngomong gitu, Bapak tadi bilang gini, Maria. Saya kaget banget. Oh, ya ampun, ternyata itu Yesus loh Kak Hani. Menemui saya. Luar biasa. Saya senang banget loh waktu itu. Terus habis itu di situ. apa yang dilakukan sama Ibu? Terus aku lari kenceng bilang sama teman-teman di tempatnya berkumpulnya teman-teman, Tuhan Yesus bangkit gitu. Nah terus kan waktu itu saya pernah dengar cerita nih Bu, Tuhan Yesus tuh kan bangkit
terus masih lama nih, masih 40 hari untuk naik ke surga. Dalam waktu 40 hari itu Tuhan Yesus melakukan apa sih Bu di dunia ini? Tuhan Yesus itu banyak memberi nasihat kepada murid-muridnya. Nah, menemui murid-muridnya, ada yang ditemui 2 orang, ada ditemui banyak orang gitu. Terus apa lagi Kak Ani pengen tahu apa lagi? Boleh diceritain nggak Bu waktu yang menemui 2 orang itu seperti apa? Terus kan ada juga yang muridnya yang mungkin nggak percaya juga ya Bu ya, soalnya kan udah meninggal masa bangkit lagi kayak gitu. Boleh diceritain nggak Bu? Mungkin ada cerita yang paling menarik menurut Ibu Maria. Iya. Itu toh teman saya 2 toh, namanya Kleopas yang satu sama temanku yang lain. Itu waktu itu dia berjalan mau ke Emmaus. Nah, waktu mereka baru berjalan, tiba-tiba ada bapak-bapak yang hadir di situ sambil jalan, ikut jalan gitu. Terus, Anda ini cerita apa ya? Terus kemudian Kleopas tuh bilang gini, loh bapak ini tidak tahu toh, bukan orang sini toh. Ada kejadian besar loh. Yesus itu mati disalib, tapi bangkit lagi. Nah, itu waktu itu terus kami menyuruh Tuhan Yesus untuk makan bersama-sama dengan kami. Dan apa yang terjadi? Sebelum makan, Tuhan Yesus itu tahu-tahu gini loh, memberkati makanan itu, berdoa. Kami baru tahu bahwa itu Yesus. Sepanjang jalan tadi kami belum tahu. Tapi waktu itu kami baru tahu bahwa ini Yesus Tuhan kami, Yesus yang sudah bangkit. Kami semua senang sekali. Rasanya senang sekali ya, sudah ditinggal 3 hari, terus tiba-tiba ketemu. Kangennya bukan main. Dan waktu di taman itu toh Kak Ani, aku tuh sebetulnya mau peluk Tuhan, tapi Tuhan nggak boleh. Jangan, aku belum sampai ke Bapa gitu. Ceritakan kepada teman-temanmu dulu gitu. Terus Bu, kan ada juga tuh murid yang namanya Thomas. Itu katanya kan sempat nggak percaya, tapi kok terus tiba-tiba bisa percaya. Kenapa sih Bu? Thomas itu kalau teman-teman, Thomas itu orangnya ya agak ngeyel gitu loh. Agak ngeyel. Kami padahal sudah cerita loh. Pada waktu kita ditemui Tuhan, tapi pas Thomas tidak ada, kami cerita, Thomas, Tuhan Yesus menampakkan pada kita. Tapi Thomas bilang, tidak percaya. Seumur hidup aku tidak percaya kalau aku belum mencucukkan tanganku ke tangan Tuhan dan ke lambung Tuhan. Aku tidak akan pernah percaya. Tapi satu ketika Kak Hani, waktu kita sedang kumpul-kumpul, di situ ada Thomas. Tuhan Yesus ada di situ, hadir di situ. Nah, waktu hadir di situ, terus Tuhan bilang, Thomas, sekarang cucukkan tanganmu, ulurkan ke sini. Ayo, cepat gitu. Thomas sudah mundur-mundur. Ayo Thomas, cucukkan tanganmu di lambungku ini loh yang lubang. Tanganku yang lubang. Tapi dengan gemetar Thomas bilang apa Kak Hani? Ya Tuhanku, ya Allahku. Dia hanya bisa ngomong gitu toh. Terus Tuhan bilang gini, kamu percaya setelah kamu melihat, tapi aku berkata kepadamu, sungguh mulia, lebih baik kita percaya tanpa melihat. Itu loh Kak Hani, itu namanya iman ya Kak Hani. Oh iya. Percaya tanpa melihat. Kayak kita sekarang ini nggak bisa lihat Tuhan Yesus, tapi kita percaya ya Bu ya, iya. Tuhan Yesus sudah itu. Jadi seperti angin tuh ya Kak Hani, kita bisa merasakan tiupannya tapi tidak tahu wujudnya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, kita bisa merasakan kasihnya tanpa kehadirannya karena dia ada di hati kita. Terus apa lagi ya nih? Kayaknya kepo banget. Iya, nih banyak sekali nih pertanyaan karena kan nggak ngalamin sendiri ya Bu ya. Terus saya mau tanya nih Bu, waktu itu Tuhan Yesus, pesannya Tuhan Yesus yang paling Ibu ingat waktu itu, pesannya apa? Oh ya, gini, aku ingat waktu itu kan murid-murid yang cowok-cowok itu sudah pada putus asa ya. Tuhan Yesus kan sudah tidak ada menurut mereka, dan mereka kembali kemana?
cari ikan lagi malam itu. Tapi semalam-malaman mereka cari nggak ada. Terus pagi-pagi ada seseorang di pantai itu yang panggil-panggil, "Hei anak-anakku, adakah lauk padamu?" Murid-murid bilang, "Nggak ada." Gitu. "Tebarkan jalamu." Waktu itu kok dapat banyak. Oh, Petrus mengenal suara ini. Petrus kemudian tidak pikir panjang, lalu dia lari ketemu Tuhan. Nah, waktu mereka makan, Tuhan Yesus ya makan loh anak-anak. Teman-teman, Tuhan Yesus juga makan pagi itu. Tuhan Yesus sudah menyediakan makan buat murid-muridnya di tepi pantai waktu itu. Terus Tuhan tanya sama Petrus, "Simon, apakah kamu mengasihiku?" Simon bilang, "Tuhan, aku sayang loh sama kamu." Tuhan itu memberikan pertanyaan itu sampai 3 kali. Kenapa Tuhan melakukan itu? Iya anak-anak, betul. Karena Tuhan ingin Petrus atau Simon atau Petrus memberikan hidupnya penuh kepada Tuhan. Melayani Tuhan seumur hidup, menggembalakan domba-domba yang tersesat. Siapa domba-domba yang tersesat itu? Orang-orang yang belum mengenal dan percaya Tuhan Yesus. Itulah domba yang tersesat yang perlu dipelihara oleh murid-murid Tuhan. Dan Tuhan katakan, "Jadikan semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Karena dari itu setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-15. Gitu Kak Hani. Makanya aku seneng terus, ini aku berapi-api loh. Kalau suruh menceritakan tentang Tuhan Yesus nggak habis-habisnya, nanti waktunya nggak cukup. Berarti Tuhan Yesus itu baik banget ya. Super. Sampai mau sebelum naik ke Bapa itu sampai mau menemui murid-muridnya dulu. Iya, satu-satu. Iya, luar satu-satu. biasa. Jadi pesannya Tuhan Yesus tadi yang paling penting adalah untuk menceritakan gitu ya, Iya, menceritakan betul. tentang kematian Tuhan Yesus, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, Iya. itu ya Bu. Iya. Dan anak-anak jangan lupa, Tuhan Yesus itu selalu ada buat kalian. Tuhan Yesus mengasihi kalian. Tuhan Yesus mau menolong kalian di situasi yang seperti ini. Mungkin orang tuamu usahanya sedang menurun, kesehatan kita juga menurun karena kita dilanda oleh virus corona. Seluruh muka bumi ini mengalaminya. Kita kadang bingung, piye ya Tuhan, bagaimana ini Tuhan, mamahku sedih, papaku sedih. Tapi anak-anak perlu tahu bahwa Yesus beserta dengan kalian. Dia inginkan kalian menganggap dia hidup, bangkit dan hidup. Dan selama-lamanya Tuhan Yesus ada serta dengan kalian. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Mari berikan hatimu untuk Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadanya. Bagaimana kan? Iya, mungkin udah cukup Bu. Iya, Sekarang terima kasih. saya mau menantang nih teman-temannya Sirma silakan. supaya kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Nah, caranya adalah teman-teman kelas besar boleh membuat tulisan seperti ini. Saya bacakan ya. Jadi ini adalah kesaksiannya Kak Hani tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidupnya Kak Hani. Jadi waktu Kak Hani kecil itu, Kak Hani itu punya cita-cita jadi dokter Bu. Wah, hebat ya Terus teman-teman tapi ya. sayangnya Kak Hani itu punya sakit yang membuat Kak Hani itu lemah terhadap virus-virus. Iya. Nah, waktu daftar kuliah, Tuhan tuh nggak izinkan Kak Hani buat masuk di jurusan kedokteran. Nah, waktu itu Kak Hani sedih banget. Rasanya tuh kayak udah mau putus asa. Kenapa tuh kok nggak masuk kedokteran? Nah, setelah di tahun-tahun ini ternyata ada wabah virus corona ini Bu. Kak Hani baru tahu, oh ternyata Tuhan tuh mau melindungi
Kak Hani. Coba waktu itu Kak Hani jadi dokter, pasti tubuhnya Kak Hani nggak kuat lawan virus corona kayak gitu. Jadi itu Tuhan Yesus baik banget di hidupnya Kak Hani. Nah, buat teman-teman yang kelas besar, boleh bikin video, bikin foto cerita, boleh diupload di Instagram dengan hashtag Aku Percaya Yesus Hidup. Nah, atau enggak, boleh dikirim ke nomor WhatsApp Sekolah Minggu di 089 523 052 505. Dicatat ya, saya ulangi sekali lagi, 089 523 052 505 ya. Terus buat teman-teman yang kelas kecil, boleh banget untuk membuat gambar. Mungkin seperti ini gambarnya Kak Hani ya. Mungkin teman-teman bisa lebih bagus karena kan karya yang kemarin kan bagus-bagus tuh. Ini tulisannya Aku Percaya Yesus Hidup. Atau teman-teman mau bikin kalimat apapun sekreatif teman-teman, nanti bisa dikirimkan ke WhatsApp di nomor yang sama gitu. Nah, nanti 3 orang pertama akan dapat hadiah, dan 1 hadiah untuk orang yang untuk karya yang paling favorit, seperti itu. Wah, menarik sekali Kak. Iya, kita mau ngajak teman-teman buat cerita seperti Ibu Maria sudah menceritakan kasihnya Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, seperti itu. Mungkin cukup sekian Ibu, kita mau berdoa bersama-sama. Oke, mari anak-anak kita berdoa. Karena memang Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah mengirimkan sedikit cerita firman-Mu Tuhan mengenai kebangkitan-Mu, mengenai setiap kasih-Mu selama Engkau ada di dunia ini. Dan kami percaya Tuhan, walaupun Engkau sudah tidak di dunia ini, Engkau masih tinggal di dalam hati kami, di dalam rumah kami Tuhan, dan di dalam keluarga kami. Tuhan, kami percaya setiap kasih-Mu masih menyertai kami, di sekolah kami juga Tuhan. Engkau sendiri yang akan turut campur tangan dalam hidup kami. Kami mau merasakan kebaikan-Mu, kami mau menceritakan setiap kebaikan-Mu kepada semua orang yang ada di dunia ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat wabah virus corona ini Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang akan turut campur tangan dalam membebaskan kami dari setiap macam mara bahaya ya Bapa. Tuhan Yesus, berikan kami juga kepintaran, hikmat Tuhan, supaya kami boleh menuruti setiap aturan yang sudah dibuat, setiap rambu-rambu yang telah Engkau kirimkan untuk kami Tuhan, supaya kami boleh selamat menghadapi wabah ini. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang masih bekerja, orang tua kami yang di rumah Tuhan. Engkau yang akan lindungi, Engkau yang akan sertai Tuhan, seperti Engkau menyertai kami. Terima kasih Yesus, terima kasih kami mengakhiri pertemuan online ini. Engkau akan terus bekerja dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.